Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KPPN Liwa, Tabib pun. Selamat datang di Trustcast, sebuah podcast yang dibangun untuk memberikan informasi dan edukasi dari KPPN Liwa kepada mitra kerjanya, baik satuan kerja, pemerintah daerah, maupun masyarakat khususnya di daerah Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat. Enaknya saya kasih pantun dulu nih untuk mengawali podcast kita hari ini. Jalan-jalan ke Kota Liwa. Pulangnya jangan lupa beli kopi. Selamat datang para pendengar semua. Selamat mendengarkan Trustcast kita kali ini. Sip. Nah, pada kesempatan kali ini kami menghadirkan seorang narasumber yang amat dikenal dan paling berpengaruh nih di KPPN Liwa. Dan beliau telah hadir di sebelah saya, yaitu Bapak Ma'ruf selaku Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Liwa. Halo, selamat siang Pak Ma'ruf. Siang, Rama. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah memang kita telah diberikan kesempatan dan kesehatan ya Pak ya pada Betul. hari ini sehingga kita dapat menyelenggarakan podcast perdana KPPN Liwa ya Pak ya. Dan semoga bagi para pendengar juga diberikan kesehatan ya. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Betul sekali. Baik dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dimanapun kalian berada. Oke, langsung aja nih ya Pak ya. Mungkin untuk podcast pertama kita hari ini, kita akan membahas seputar apa sih peran-peran strategis di KPPN Liwa itu sendiri ya Pak ya. Mungkin masih banyak nih yang bingung sebenarnya KPPN itu apa sih? Gimana nih Pak Ma'ruf, udah siap belum untuk bercerita soal Oh, KPPN? siap. Siap ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan-pertanyaan mendasar dulu kali ya Pak ya. Sebenarnya KPPN itu apa sih Pak? Nah, jadi izinkan saya sebelum menjawab itu ya, saya ingin kayak Rama juga nih, berpantun juga nih. Boleh. Silakan. Coba pantun saya nggak panjang nih, Rama. Iya. Jadi kira-kira gini pantunnya. Bunga sekuntum merekah indah di atas batu. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun juga buat semuanya. Ya pun. Oke, keren banget nih Pak. Itu bikin pantunnya berapa jam ya Pak ya? 2 hari. Oh, 2 hari. Oke. Terkait pertanyaan tadi Rahma, Iya. sebelum itu juga saya ingin memberikan apresiasi dulu kepada teman-teman milenial di KPPN Liwa. Karena podcast ini bisa terselenggara, bisa dibuat berkat bottom up gitu, usulan dari inovasi dari teman-teman di KPPN Liwa. Nah, ini perlu diketahui juga ya oleh pemirsa sekalian. Jadi sama sekali bukan atas perintah atau arahan dari pimpinan. Saya selaku pimpinan di sini. Ini inovasi inisiatif dari teman-teman semua. Saya mengucapkan terima kasih atas inovasi ini. Gitu. Terima kasih juga kepada yang terlibat ya di sini. Ada Bang Kevin, ada Mas Agung, dan tentu saja Rahma kan. Saya manggilnya Teh nggak boleh ya? Oh, nggak apa-apa Pak. Kebetulan saya juga dari Bogor ya. Iya. Manggil Kak juga nggak apa-apa sih. Kalau kakak jangan ya. Oh gitu. Iya. Oke, terkait yang tadi ya. Jadi memang saya juga karena KPPN ini sebenarnya sudah lama adanya ya. Cuman saya juga nggak tahu kenapa masyarakat kurang familiar ternyata. Kenapa? Karena memang kita tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pelayanan kita ini terkait atau berhubungan dengan satuan kerja. Dengan satuan kerja, dengan pemerintah daerah dan pihak perbankan. Jadi masyarakat wajar kalau kurang begitu mengenal sebenarnya. Walaupun peran kita sebenarnya di daerah ini sangat vital terkait pembangunan di daerah. Jadi untuk pembangunan ini kita bisa klaim bahwa kita berperan hampir dalam seluruh sektor, baik dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan lain-lain. Nah, itu kan gimana bisa begitu? Karena kita tugas utamanya itu adalah menyalurkan dana APBN. Jadi singkatnya tugas di KPPN itu banyak yang sebenarnya, ada beberapa item ya, 11 kayaknya kalau nggak salah. Cuma yang utama sebenarnya yang
bisa mudah dikenali oleh masyarakat itu kita menjadi institusi yang menyalurkan dana APBN, dana anggaran pendapatan belanja negara. Nah, terkait tugas ini ya, kan kadang orang-orang juga susah nih mengartikan apa sih KPPN itu, kepanjangannya apa, apakah terkait pajak negara gitu kan, atau apa gitu. Banyak ya Pak ya? Banyak yang kesimpel gitu. Saya juga di kartu kredit saya itu tertulisnya KPP Liwa. Waduh. Padahal 2021 ini. Nah, jadi memang bahkan pihak perbankan juga selip gitu loh. Tetap walaupun mereka sebenarnya kita juga tetap aja selip. Nah, jadi ya dimaklumi lah karena memang kita tidak terlalu intens juga dengan pihak perbankan. Walaupun kita ada hubungan kerja dengan perbankan ya. Nah, jadi kalau simpelnya, sederhananya mengartikan APBN itu sebagai kantor yang menyalurkan dana APBN gitu aja deh. Dana APBN itu apa sih? Nah, dana APBN itu kan anggaran pendapatan belanja negara. Jadi alokasi anggaran di suatu negara khusus di Indonesia ya. Yang kalau di 2021 ini ada sekitar 2.750 triliun disalurkan melalui dana APBN ini. Dan jadi memang yang utamanya sebenarnya bahkan dana 2.750 triliun ini juga disalurkan ke Pemda-Pemda menjadi APBD. Itu ada bagiannya ya, nanti panjang kita cerita di situ. Nah, jadi memang kalau cerita tentang dana APBN ini total di 2021 ada 2.750 triliun, di mana 1.032 triliun ini dialokasikan kepada 87 kementerian lembaga. Terus ada namanya TKDD, transfer ke daerah dan dana desa. Ini di 2021 ada alokasinya 795,5 triliun. Nah, untuk Provinsi Lampung ini ada 31,97 triliun dialokasikan. Dalam bentuk belanja kementerian lembaga ada 10,39 triliun dan dana transfer sebesar 21,58 triliun. Nah, alokasi ini untuk yang disalurkan melalui KPPN Liwa untuk Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat ada untuk KL-nya aja ada 167,26 miliar. Ini disalurkan kepada 27 satuan kerja dan ada 702,38 miliar untuk transfer ke daerah. Ya, jadi angka-angka ini bisa kita perbaiki lagi, kita lihat lagi nantinya ya. Ya hafal soalnya saya. Nah, jadi terkait dana-dana ini, nah disinilah peran kita sebagai KPPN untuk menyalurkan dana APBN di daerah. Jadi kita berperan, gimana cara kita berperan langsung di daerah ini? Di antaranya melalui, misalnya kalau kita di sisi pendidikan, kita kan menyalurkan dana APBN ke satuan kerja di bawah Kementerian Agama yang menjalankan fungsi pendidikan. Misalnya di madrasah-madrasah, di MAN, MIN, dan MTS gitu ya. Nah, kita melalui itu gitu perannya. Kemudian terkait keamanan, hukum dan lain-lain, kita menyalurkan dana juga kepada sektor-sektor yang lain. Jadi ada kepolisian di sana, ada kehakiman, kejaksaan dan lain-lain. Dan juga ada BPS, ada KPU. Kita banyak sektor-sektor ini yang masih vertikal. Jadi kira-kira seperti itulah Rama sekilasnya. Artinya banyak sekali ya Pak ya peran dari KPPN ini, dan pasti pendengar juga sudah mulai tergambar nih KPPN itu seperti apa tugasnya, dan udah pasti bisa ngebedain ya Pak sekarang antara KPPN sama KPP. Kan sering banget ya Pak kita ketemu sama orang-orang yang KPPN tuh KPP, KPP tuh KPPN kayak gitu terus ya Pak ya. Dan jadi kalau misalnya saya boleh ambil kesimpulan, intinya adalah kalau KPPN bertugas untuk menyalurkan dana APBN ya Pak ya. Singkatnya gitu deh. Sementara kalau KPP mereka mengumpulkan pajak untuk dianggarkan menjadi pendapatan dalam APBN. Betul sekali. Baik. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya deh Pak ya. Setelah kita tanya-tanya soal apa itu KPPN, kita juga pengen tahu nih
sebenarnya proses penyaluran dana APBN itu kayak gimana sih yang berlangsung di KPPN itu sendiri? Nah, jadi sederhananya satuan kerja itu pertama itu menyampaikan apa yang disebut SPM, surat perintah membayar. Nah, SPM ini nanti akan diuji di KPPN, uji baik secara substantif atau uji formal. Nah, lewat pengujian ini nanti setelah semuanya ternyata sesuai gitu, nanti KPPN akan memproses menjadi SP2D, surat perintah pencairan dana. Nah, atas dasar SP2D inilah pihak perbankan akan menyalurkan dana ke rekening penerima yang tertuang di SPM-nya itu. Sederhananya gitu. Jadi uangnya nggak ada di KPPN ya? Uangnya nggak ada, nggak ada KPPN. Kalau dulu itu kita waktu zaman kantor kas negara namanya itu ya, atau KBN, kantor bendahara negara, itu uangnya juga ada di KPPN zaman dulunya. Jadi di KPPN yang lama itu kadang masih ada berangkas besar itu, yang sebesar ruangan ini mungkin. Sebesar ruangan iya, ya Pak? Berangkasnya untuk naruh uang-uangnya itu. Jadi karena dulu juga semua satker termasuk yang di Pemda itu dibayarkan lewat KPPN kalau dulunya. Tapi setelah reformasi ya akhirnya cuma satker vertikal aja. Kalau dulu terkenal betul di KPPN. Jadi, namanya KBN atau KKN, kemudian berubah menjadi KPKN. Berubah menjadi. Nah, kemudian terakhir menjadi KPPN. Makanya karena banyak berubah juga, mungkin masyarakat lupa ya. Sering mengalami perubahan ya Pak? Iya, betul. Jadi KPPN ini berperan dalam mekanisme penyaluran APBN ini hanya sebatas pemeriksaan secara substantif tadi ya Pak ya? Substantif dan formil. Sehingga KPPN ini sangat berperan dalam memastikan supaya setiap rupiah dalam APBN itu telah tersalurkan secara tepat ya Pak. Betul sekali. Baik dari sisi ketepatan waktunya, betul. Kemudian ketepatan jumlahnya, betul. dan ketepatan peruntukannya juga ya Pak. Betul. Nah, keren banget ya ternyata fungsi keren KPPN banget. ini. Harus bangga di sini. Ya, harus bangga. Dan semoga masyarakat juga lebih ngerti lagi nih. Wah, ternyata prosesnya menyalurkan APBN juga nggak semudah itu ya Pak. Ya. Karena ada yang ditolak juga kok, kalau nggak sesuai dengan pagu atau ada yang masalah lain gitu. Iya, itulah fungsi KPPN untuk memfilter yang tidak sesuai seperti itu ya Pak ya. Oke, kita lanjut lagi nih ya Pak. Kan tadi kita sudah membahas soal peran KPPN dalam penyaluran dana APBN, tapi khususnya untuk belanja pemerintah pusat saja ya Pak ya. Padahal kan KPPN juga memiliki hubungan dekat dengan pemerintah daerah ya Pak ya, seperti yang sudah disinggung di awal tadi. Mungkin para pendengar juga pengen lebih tahu lagi nih Pak, sebenarnya hubungannya tuh dalam bentuk apa sih selain proses transfer ke daerah dan dana desa tadi? Ya, yang utama sih sebenarnya hubungannya itu tadi ya, menyalurkan dana alokasi khusus fisik dan dana desa. Jadi dua hal ini udah lumayan menguras tenaga juga sebenarnya, karena banyak batasan-batasan waktu untuk penyaluran dana ini yang kadang ya mohon maaf ini kadang mungkin pemerintah desa atau dinas-dinas terkait agak lambat ini meresponnya, sementara kita kan dipaksa juga untuk merealisasikan ini, karena gini ya, di masa pandemi ini yang bisa menggerakkan roda pemekanan ini ya dana APBN ini swasta tiarap sekarang. Nah, jadi khususnya yang terkait penyaluran DAK fisik dan dana desa dengan Pemda ini, prosesnya memang dilakukan di KPPN ya, tapi itu berdasarkan usulan dan persyaratan yang dipenuhi oleh Pemda, dalam hal ini desa atau dinas terkait gitu. Nah, nanti oleh pihak BPKAD di-input namanya di aplikasi OMSPAN namanya, Monitoring System SPAN gitu. Nah, nanti lewat SPAN OMSPAN inilah kita terkait dengan Pemda. Nah, jadi Pemda memenuhi semua persyaratannya, kemudian kita proses, karena kebetulan KPP juga menjadi kuasa pengguna anggaran penyaluran DAK fisik dan dana desa. Nah, jadi kita menjadi kuasa penggunanya, tapi pertanggungjawabannya tetap di Pemda karena kita cuma menyalurkan ya. Jadi ya seperti itu. Nah, sering-sering kita koordinasi juga dengan Pemda, karena kadang
ada batasan waktu yang harus segera disampaikan, sehingga kan mubazir nih, dananya sudah disiapkan pemerintah pusat. Kalau sampai nggak dipenuhi syaratnya, dana itu bisa nggak keluar. Sayang gitu, karena itu penting buat pembangunan di Lampung Barat dan pesisir barat. Jadi dak fisik ini sangat penting ini untuk pembangunan di pesisir barat dan Lampung Barat, dan juga dana desa. Itu hampir rata-rata kalau yang saya lihat itu tiap desa itu sekitar 800 juta ke atas deh dapatnya. Hampir 1 miliar mereka dapat kalau digabung dengan alokasi dana desa dari Pemdanya. Jadi rata-rata desa sekarang sudah mendapat 1 miliar ke atas. Ini makanya pembangunan di desa lumayan gencar ya sekarang. Itu Rahma. Keren banget ya. Keren Ternyata banget. alokasi untuk pemerintah daerah Lampung Barat dan pesisir barat itu sangat signifikan ya Pak ya sebenarnya untuk Signifikan sekali. bisa mendongkrak perekonomian daerah mereka gitu ya Pak ya. Walaupun masih tadi banyak kendala ya Pak. Jadi di total itu sekitar 422 miliar untuk dak fisik dan dana desa yang disalurkan melalui KPPN Liwa. Dan tentunya besaran itu sangat bermanfaat bagi mereka, Harusnya. khususnya untuk mengakselerasi perkembangan perekonomian di daerah ya Betul. Pak ya. Oke, keren banget. Tapi mungkin para pendengar juga pengen tahu nih Pak, sebenarnya wujud nyatanya tuh apa sih kalau kita bahas realisasi atau besarannya aja kayaknya kurang seru nih Pak. Sebenarnya ada nggak sih bentuk-bentuk real dari penggunaan dana-dana tersebut, khususnya untuk dana transfer ke daerah dan dana desa? Oh iya, jadi untuk wujud fisiknya banyak nih. Ada dari bidang jalan kan jalan-jalan tuh. Kemudian dari bidang pariwisata, jadi pariwisata ikut terbantu dengan dak fisik ini. Potensinya Potensinya terbangun ikut ya Pak? terbangun. Ada juga yang terkait sekolah-sekolah ini, dak fisik untuk sekolahan kan ada itu untuk membangun ruang-ruang kelas baru itu sangat membantu sekali. Dan yang terakhir yang saya perhatikan malah bisa membantu juga pembangunan puskesmas dari sisi kesehatan, bidang kesehatan itu yang kelihatan banget itu. Berarti perkembangannya tadi ya Pak ya bisa lewat pembangunan potensi daerahnya, kemudian pembangunan sumber daya manusia di daerah itu sendiri melalui fasilitas seperti pendidikan dan kesehatan ya Pak. Betul. Keren banget sih. Oke, itu tadi penjelasan tentang KPPN dan peranannya bagi seluruh mitra kerjanya. Semoga dengan penjelasan Pak Ma'ruf tadi, para pendengar bisa lebih mengenal lebih dalam lagi ya Pak ya tentang KPPN. Dan nggak ada yang boleh. Ini sebenarnya permulaan ini. Permulaan ya, Dia Pak. kalau mau lebih mengenal lagi, ikuti podcast selanjutnya. Betul. Masih banyak podcast edukasi yang akan kita laksanakan selanjutnya ya Pak ya. Oke. Terima kasih kepada Bapak Ma'ruf atas kesempatannya telah menjelaskan dan berbagi ilmu pengetahuan nih pada para pendengar semua. Semoga yang telah beliau sampaikan bisa tetap bermanfaat ya bagi kita semua. Sekian podcast kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup dengan salam aja ya Pak ya. Pantunnya buat besok-besok aja. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.